Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, santriwan santriwati yang salih salihah, hafidh hafidhah luar dalam rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama kami di IKT Islamic Channel, channel kaum awam. Masih berbicara tentang pendidikan, masih lanjut di mata pelajaran akhlak dari kitab Mukhtasar Riyadhis Shalihin lil Imam Nawawi rahimahullahu taala yang disusun oleh beliau Al-Ustaz Mu'in hafizahullahu taala. Hari ini insyaallah dan alhamdulillah begitu kita masuk di bab baru, bab 19 atau bab 21 kalau kita lihat di kitab aslinya, yakni kitab Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin dengan judul At-Ta'awun 'alal Birri wat Taqwa. Ya, itu ya. Baik, kita mulai dengan arti judulnya terlebih dahulu. Arti awal ya dari babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa ini adalah bab ya bab kemudian fi itu kita artikan tentang, cuman biasanya diterjemah tidak dituliskan, makanya ini Ustadz beri kami beri tanda kurung ya. Jadi nanti bacanya bab ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan begitu saja. Kemudian kata at-ta'awun sendiri ini adalah isim masdar dari kata ta'awana yata'awanu ta'awunan. Ya begitu. Ta'awana yata'awanu ta'awunan. Wazannya adalah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ulan ta'awunan. Lah itu diambil untuk judul. Kemudian dari segi sharaf juga kita tahu ini diambil dari madah apa? Madah ain, waw, dan nun. Jadi kalau nanti mencari di urutan kamus begitu, maka cari ain dulu, kemudian baru dilihat wawunya, huruf kedua, kemudian baru nunnya. Gitu ya. Lah ini kalau antum melihat di pelajaran shorof, ya nanti antum akan tahu bahwa huruf ziyadahnya di sini itu ada dua, yakni ta dan alif. Itu mempunyai salah satu fungsinya adalah untuk memberikan makna lil musyarakah. Maksudnya apa? Lil musyarakah itu maksudnya ada dua belah pihak yang aktif ya, sama-sama aktif, sehingga ini sering kita artikan dengan kata saling. Itu insyaallah sudah pas sekali. Ya. Kemudian kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia, itu antum bisa dapatkan makna saling menolong itu dipadankan dengan kata tolong menolong dan bertolong-tolongan. Ya, mungkin yang bertolong-tolongan itu jarang kita dengar. Yang sering kita dengar adalah saling menolong atau tolong menolong. Begitu. Nah, kemudian tolong menolong itu sendiri ya merupakan jenis akhlak yang keluar. Maksudnya akhlak secara praktek ya terkait dengan hubungan antar manusia, tidak untuk manusia itu sendiri. Kita tahu manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tak bisa hidup sendiri. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada sama sekali. Sehebat apapun dia, seberapa banyak keahlian yang Allah anugerahkan untuknya, ia pastilah tetap memerlukan bantuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin untuk saling tolong di antara mereka, yakni tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa tadi. Gitu ya. Nah, ini agar materinya lebih efektif, mari kita lihat langsung dalil ayatnya. Yang pertama, yakni potongan ayat yang diambil dan dijadikan sebagai judul ya, wa ta'awanu 'alal
'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya kurang lebih, dan berta'awun atau saling tolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan atau kebajikan dan takwa. Dan jangan berta'awun kalian ya, dalam meninggalkan perintah Allah dan pelanggaran aturan syariat. Artinya kurang lebih seperti itu. Sedangkan ya, kalau kita lihat dari segi tafsirnya, di kitab Zadul Masir, ya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, karya Imam Ibnul Jauzi ya rahimahullahu taala, disampaikan qala al-farra'u liyu'in ba'dukum ba'dha. Ini makna dari ta'awanu begitu. Kemudian qala Ibnu Abbasin al-birru ma umirta bihi. Ini makna dari albir. Kemudian wat taqwa tarku ma nuhita anhu. Ini makna dari at-taqwa. Ya. Apa artinya? Liyu'in, maksudnya di situ li-nya, lamnya itu adalah lam untuk apa? Maaf, bentar. Ini lamnya itu makna perintah. Ya, sehingga artinya ya sama dengan tadi ta'awanu tadi. Ya, bertolong-tolonglah kalian lah begitu, atau saling tolonglah kalian begitu, sebagian dari kalian dengan sebagian yang lain. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-birru ma umirta bihi. Ya, al-birru ma umirta bihi. Apa itu albir? Albir adalah apa-apa yang diperintahkan untuk kamu lakukan. Ya, sedangkan at-taqwa, kata beliau radhiyallahu anhuma, adalah tarku ma nuhita anhu. Ya, meninggalkan apa-apa yang dilarang untuk kalian lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan perintah, yang kedua terkait dengan larangan. Selanjutnya, dalam Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Al-Utsaimin, ya, dikatakan waqila, ya, mulai dari albir ini, albirru fi'lul khairi wat taqwa ittiqa'us syarr. Ya. Albirru huwa fi'lul khairi. Albir adalah melakukan kebaikan. Kebaikan dengan semua macamnya, ya, semua bentuknya begitu. Sedangkan at-taqwa adalah ittiqa'us syarr. Ittiqa itu artinya adalah kehati-hatian, ya, kewaspadaan, kemudian ada juga penghindaran, penjauhan. Jadi ittiqa'us syarr ya bisa kita artikan hal menjauhi atau menghindari keburukan, ya, menghindari keburukan dengan segala macam dan bentuknya. Selanjutnya dikatakan, ya, ini dari sumber yang berbeda, yakni dari tafsir Al-Qur'anil Azim karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Jaririn al-ithmu tarku ma amarallahu bi fi'lihi wal 'udwanu mujawazatu ma haddallahu fi dinikum wa mujawazatu ma faradallahu 'alaikum fi anfusikum wa fi ghairikum. Ya, artinya kurang lebih begini. Ibnu Jarir berkata, al-ithmu adalah meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya, sedangkan al-'udwan adalah melanggar batasan agama yang Allah tetapkan dan melanggar apa yang Allah wajibkan terkait diri kalian, ya, dan terkait diri orang lain. Yang dalam terjemahan tadi kami ringkas dengan kalimat ini, ya, dan jangan berta'awun kalian dalam meninggalkan perintah Allah dan pelanggaran aturan syariat. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di sebagian terjemah Al-Qur'an yang lain terkadang juga diartikan dengan dosa dan pelanggaran, ya, atau
dosa dan permusuhan ya. Wallahu a'lam, cuman kami lebih cocok, lebih pas dengan makna yang kami sampaikan tadi ya, sudah kami sesuaikan dengan makna dari tafsirnya insyaallah. Ya, baik sahabat Tarbawi rahimakumullah. Sekarang kita lanjut ke dalil kedua dari bab ta'awun ini, yakni surat yang sangat agung. Apa itu? Surat Al-Asr. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang terjemahnya kurang lebih ini sudah kami pas-paskan dengan makna tafsirnya, ya mudah-mudahan ini yang paling tepat begitu. Wal 'asr ya, artinya demi masa. Ya, kalau kita lihat nanti di kitab tafsir ada yang mengartikan apa? Ada yang menafsiri dengan demi waktu asar, ada juga yang menafsiri demi waktu sholat asar. Ya, tapi pemahaman kami yang kami dapat begitu, yang paling kuat adalah demi masa. Jadi waktu secara umum begitu. Kemudian innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ya, di sini ada penekanan dua. Ini inna, kemudian sama la pendek ini. Ini semuanya untuk penekanan makna. Sehingga kita artikan sesungguhnya semua manusia itu benar-benar lah begitu. Ya, benar-benar berada dalam kerugian. Ya, baik. Kalau antum melihat nanti di usul fikih ya, nanti ini akan ketahuan kalau alif lam ini atau al ya, itu yang membuat kita mengartikannya dengan semua manusia meskipun ini bentuk satu atau tunggal mufrad ya. Kemudian di sini khusrin itu tidak memakai alif lam ya, karena memang ya setahu kami begitu, pemahaman kami, karena ini yang dimaksud adalah kerugian secara umum. Jadi tidak hanya rugi di dunia saja atau akhirat saja, tetapi bisa kerugian di dunia dan di akhirat dengan berbagai macam apa bentuknya begitu. Ya, jadi semua manusia itu ya terkait dengan waktu itu sungguh atau benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Kemudian yang agak tertinggal tadi adalah niwal asr ini ya, demi masa ini ya, menurut ahli tafsir kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, maka makhluk itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ya, makanya harus ada tadabbur di situ, ya ada perenungan. Gitu ya. Salah satunya adalah al-asr ini. Jadi waktu itu sangat penting dan bahkan paling berharga dalam hidup kita, karena memang mustahil untuk kembali. Ya, kemudian setelah innal insana lafi khusr ya, innal insana lafi khusr ada illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Jadi sekali lagi sesungguhnya semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian kecuali ya kecuali orang-orang yang beriman ya, alladzina orang-orang yang amanu beriman. Ya, dari sini maka orang kafir tidak masuk ya. Jadi dari pintu pertama saja sudah tidak masuk. Ya, ini untuk pintu pembukanya saja tidak masuk. Ya, syarat utama dan pertama agar orang tidak merugi adalah ia harus beriman dulu. Ya, jadi sekaya apapun orang kafir atau sebaik apapun seseorang, ya, ketika ia tidak beriman, maka ia masih masuk dalam golongan orang-orang yang benar-benar merugi begitu. Kemudian wa amilus solihat dan beramal soleh. Ya, amal soleh ini merupakan bukti dari baiknya iman seseorang. Ya, kemudian ya agar singkat ya, kita singkat saja. Kemudian agar lebih maksimal
maka setelah beriman kemudian imannya itu dibuktikan dengan amal soleh agar maksimal lagi, maka dituntut adanya gerakan dakwah. Maknanya, ya makanya begitu dikatakan saling berwasiat atau menasehati dalam menetapi kebenaran. Ya watawasau bil haqqi. Ya watawasau bil haqqi. Hak di situ ada yang mengartikan tauhid. Makanya ini kita artikan dengan dalam menetapi kebenaran tauhid. Ya disinilah masuk ke bab kita, ya saling tolong dalam kebenaran. Ya. Apapun itu, ya, dalam makna ini, apapun itu kalau sudah benar, kita yakin benar, maka harus disampaikan. Ya tentunya dengan cara yang bijak, ya sesuai yang diteladankan oleh Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya di sini kita diperintah untuk membantu orang agar tidak sampai mereka itu terjerumus di dalam dosa dan kesalahan. Makanya harus didakwai, harus diajak menuju kepada kebaikan. Itu ya. Kemudian watawasau bis sabr. Ya ini di sini kita artikan saling berwasiat ya dengan penuh kesabaran di segala kondisi yang dihadapi. Seorang mukmin itu harus berusaha bersabar di setiap kondisi yang ia hadapi, baik ketika dalam ketaatan, ya, baik dalam menghadapi maksiat begitu untuk menahan dari diri dari maksiat, kemudian juga harus sabar dalam menghadapi musibah ataupun juga takdir, ya takdir yang menurut kita buruk, tapi itu yakinlah itu pasti menurut Allah baik untuk kita begitu, cuman kita belum tahu. Ya, ataupun apa? Kita juga harus bersabar ketika menghadapi hambatan ketika berdakwah. Ya, itu. Kemudian surat Al-Asr ini ya tadi sudah kami katakan surat yang sangat agung, nah begitu. Kenapa? Karena memang kata ulama ini sudah mencakup semua ya semua hal yang harus dilakukan oleh seorang mukmin agar ia beruntung di dunia dan akhirat. Ya tadi ya, ada 4 ya. Yang pertama iman, kemudian amal soleh, kemudian tawasau bil haqqi, kemudian tawasau bis sabr. Keempat itu sudah merangkum semua. Ini makanya oleh Imam Asy-Syafi'i dikatakan ya, lau tadabbaron nasu hadhihi surata lakaffathum. Jika manusia itu benar-benar mentadaburi surat ini, maka itu sudah mencukupinya, ya mencukupi mereka begitu, sudah cukup untuk mereka. Ya. Kalimat ini juga sering dimaknai di dalam buku-buku yang lain begitu. Itu dimaknai dengan innan nasa ini innan nasa au aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surati. Sesungguhnya semua manusia ya atau sebagian besarnya, mayoritasnya itu lalai dari mentadaburi surat ini. Dan ini setahu kami ya, yaitu kenyataan begitu. Jadi sebagian besar manusia itu jarang memperhatikan waktu. Sehingga pencapaiannya kalau dibandingkan dengan orang zaman dulu ya, para generasi salafus soleh, itu pencapaiannya masih sangat jauh. Ya. Nah, kemudian tadi kami mengatakan ya menurut tadi Imam Syafi'i rahimahullah tadi ya, sesungguhnya semua manusia itu atau mayoritasnya lalai dari mentadaburi surat ini. Lantas tadabur itu apa? Ya perlu kita pahami bersama ya bahwasanya tadabur itu adalah salah satu pola interaksi kita, pola hubungan kita dengan Al-Qur'an. Ya setelah tingkatan memahami begitu. Jadi kita lihat sini langsung saja ya. Jadi pola interaksi kita dengan Al-Qur'an itu
ada 4 ya secara umum yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama adalah membaca. Ini tentunya membaca ini ada yang bin nadhar, ya langsung lihat mushaf, kemudian ada juga yang bil ghaib, ya ini dengan hafalan. Sehingga hafalan itu masih pada tingkat pertama, ya cuman lebih tinggi dari bin nadhar, ya dengan melihat mushaf langsung itu. Ya, kemudian di atasnya, di atas membaca itu ada ini memahami. Ya, memahami apa yang dibaca. Di atasnya lagi ada baru tadabbur, ya, tingkatan selanjutnya. Lah tadabbur ini ya tidak hanya sekedar paham, tetapi paham ya ditambah begitu dengan adanya refleksi di diri. Jadi setelah memahami apa yang dibaca, itu kemudian menanyakan kepada diri sendiri, apakah ini saya sudah mengamalkan ayat ini atau belum begitu. Kalau sudah mengamalkan, ya apakah sudah maksimal atau belum? Dan jika sudah mengamalkan, apakah sudah sesuai ilmunya atau belum? Ya, dengan kata lain, ya, kita ya refleksi diri tadi, kita menjadikan pemahaman kita ini sebagai cermin ya untuk melihat atau menilai seberapa baik kita dalam mengamalkan ayat yang kita baca atau ayat yang sudah kita pahami tadi. Sehingga hal itu bisa melahirkan sikap introspeksi diri atau mawas diri. Yakni ya proses peninjauan atau koreksi terhadap perbuatan ya, kemudian kelemahan, kesalahan dan lain sebagainya yang semuanya itu mengarah kepada perbaikan kualitas diri. Selain itu ya di sini kami sampaikan tadabbur ya selain ada unsur paham kemudian refleksi diri, maka ada juga unsur niat untuk mengamalkan apa yang dibaca atau dipahami. Ya, tingkatan selanjutnya, tingkatan yang terakhir ini, tingkatan paling puncak adalah mengamalkan apa yang tadi dibaca. Ya, jadi setelah dibaca, dipahami, ditadaburi, kemudian diamalkan. Ya, inilah tingkatan tertinggi dalam pola interaksi kita dengan Al-Quran, dan itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Ya, tujuan utama Al-Quran diturunkan itu adalah untuk diamalkan. Ya, cuman ya catatannya ya sebagaimana biasa begitu, ya apapun itu, ya semua amalan kita menuntut ya adanya keikhlasan. Dan itu semua menuntut adanya proses belajar yang tanpa henti. Maka kami wasiatkan untuk diri kami sendiri dan antum semuanya, jangan sekali-kali berhenti, jangan sekali-kali berputus asa dalam belajar, dalam memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah sahabat Tarbawi rahimakumullah, itu dalil dari Al-Quran ya terkait dengan judul bab At-Ta'awun 'alal birri wa taqwa, dan sementara sampai di situ dulu agar tidak terlalu banyak. Untuk dalil dari al-hadis insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada secercah pencerahan yang bisa kita dapatkan yang dianugerahkan oleh Allah ya dari penjelasan tadi, dan berkah untuk kita semuanya, sehingga nanti kita bisa amalkan dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari kami, jazakumullah wal afu minkum. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.